sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran firman Tuhan di sore hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami di kesempatan ini, di mana kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan, sehingga melaluinya Tuhan kami bisa memahami hal yang sebenarnya yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak bingung dan kami tidak bimbang dalam hidup ini. Tapi kami boleh diteguhkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih kami diserahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di mana pada sore hari ini kita akan belajar lanjutan pembelajaran tentang baptisan. Dan ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas tentang baptisan itu. Sekali lagi, untuk mengerti tentang hal ini, maka jangan kita lewati atau lupa tentang pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, karena ini sebuah hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Dan di kesempatan sore ini kita akan bicara secara khusus tentang pelaksanaan baptisan. Seperti apakah baptisan itu harus dilakukan oleh gereja? Atau seperti apakah baptisan itu harus diberikan kepada seseorang? Maka kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara tentang syarat penerimaan baptisan, maka kita melihat satu bagian di dalam Injil Markus 16 ayat 16. Di dalam Injil Markus 16 ayat 16 dikatakan di sini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini dengan sebaik-baiknya dan meneliti dengan baik, maka kita bisa melihat di sini tentang makna keselamatan seperti apa dan baptisan itu seperti apa harus diterapkan. Ya. Jadi di dalam bagian ini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi di sini kita bicara tentang orang yang akan menerima baptisan itu adalah memiliki iman. Iman kepada siapa? Tentu iman kepada Yesus Kristus. Makanya di dalam bagian ini penulis Injil Markus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dengan pengertian Bapak Ibu dan Saudara bahwa pelaksanaan baptisan itu tidak bisa dilaksanakan sembarangan atau kepada siapa saja, tetapi dikhususkan kepada mereka yang memiliki pengakuan iman percaya. Nah, itulah sebabnya di dalam praktik gereja, maka mereka-mereka yang diberikan baptisan, maka harus ada yang namanya pengakuan percaya kepada Kristus. Sepanjang orang itu tidak memberikan pengakuan percaya, maka mereka tidak menerima yang namanya baptisan atau tidak diberikan yang namanya baptisan. Lalu bagaimana dengan hubungan keselamatan itu Bapak Ibu dan Saudara? Kalau diperhatikan di dalam pengulangan kalimat di sini,
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi di sini tidak ada pengulangan kata baptis Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi pengulangan di sini tentang kata percaya. Nah, ini memberikan satu makna Bapak Ibu dan Saudara bahwa keselamatan itu adalah bicara iman. Sedangkan baptisan itu hanya sebagai sarana pemeteraian. Sehingga mau tidak mau kita harus bisa melihat ini bahwa seseorang dibaptis pun maka itu bukan sebuah jaminan keselamatan dalam hidupnya. Tetapi kalau ia percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka pasti selamat. Itu di sini benar-benar percaya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, baptisan dilayangkan kepada orang yang baru bertobat, yang mau mengikrarkan pengakuan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini diberikan kepada mereka yang baru bertobat, yang baru mengaku percaya kepada Kristus, mengikrarkan janji pengakuan imannya kepada Yesus Kristus. Maka kalau kita melihat di sini, pelaksanaan di situ adalah karena ikrar pengakuan percaya itu dinyatakan sekali untuk seumur hidupnya. Maka itulah sebabnya di dalam praktek pelaksanaan baptisan itu Bapak Ibu dan Saudara hanya diterapkan satu kali seumur hidup. Jadi ayat-ayat ini memberikan kita sebenarnya makna yang lebih luas di sini. Bagaimana kita melihat baptisan itu dan kepada siapa baptisan itu harus diberikan. Lalu kita melihat selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam penerapan siapa yang harus menerima baptisan ini. Atau golongan siapakah yang dibaptis ini? Di mana pada umumnya gereja setuju dan sepakat bahwa baptisan itu diberikan kepada mereka yang memberikan pengakuan percaya, dan disebut itu baptisan dewasa. Kenapa? Karena ia memahami, ia mengerti, ia memberikan pengakuan iman percayanya. Ada pernyataan iman bahwa ia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Makanya diberikan kepada dia baptisan. Di sisi yang lain kita juga melihat ada praktek pelaksanaan baptisan terhadap anak. Dan ini di dalam pandangan gereja, ahli-ahli teologi, dalam zaman-zaman dahulu sampai hari ini ada pro dan kontra terhadap baptisan anak ini. Di mana di satu sisi ada gereja yang sepakat dan senantiasa setuju bahwa seorang anak juga bisa menerima layanan baptisan. Namun sebagian gereja juga menyatakan bahwa anak-anak tidak bisa menerima layanan baptisan. Kenapa? Tadi kita melihat ada yang namanya pengakuan percaya. Sehingga di dalam kalimat yang menyatakan pengakuan percaya itu yang ditekankan. Sehingga seorang bayi yang dilaksanakan baptisan kepadanya, maka ia belum memberikan pengakuan percaya. Sehingga dengan alasan demikian mereka menolak yang namanya baptisan terhadap anak atau baptisan bayi pada umumnya.
Tapi ada gereja-gereja seperti kita, gereja Eleos atau sinode gereja kita ini Bapak Ibu dan Saudara menerima yang namanya pelaksanaan baptisan anak. Nah, tentu ini tidak sembarangan Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kita berkata bahwa ini nggak ada di dalam firman Tuhan. Memang secara literal praktek baptisan anak itu kita tidak temukan secara literal. Ya, artinya ada perintah langsung baptisan anak-anak, enggak. Tapi baptisan terhadap mereka yang percaya ada. Lalu kenapa sebagian gereja memiliki pandangan ini dan setuju bahwa baptisan terhadap seorang anak juga patut dilayangkan atau patut untuk diberikan? Maka untuk memahami ini Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ruang lingkup perjanjian Allah. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, baca kepada kita kitab Keluaran pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, lalu mereka memohon pertolongan dari Tuhan untuk mereka bisa keluar dari perbudakan. Maka dikatakan di sini Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kalau kita melihat di dalam situasi ini Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang ada di tanah Mesir itu bukan hanya mereka yang dewasa saja, juga termasuk anak-anak. Apakah anak-anak pada waktu itu mereka memahami tentang arti perbudakan itu? Tentu tidak. Hanya mereka yang dewasa, hanya mereka yang sudah besar, orang tua yang bisa memahami itu, sehingga ketika mereka ada di tengah-tengah perbudakan itu, mereka menjerit kepada Tuhan. Dan di dalam jeritan itu, maka kita perhatikan tadi ayat ini, Allah mengingat perjanjiannya terhadap kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi makna perjanjian itulah yang membuat bangsa Israel ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Sekali lagi saya tekankan di sini, siapa mereka yang dikeluarkan di sini? Bukan hanya dewasa, tetapi juga termasuk anak-anak kecil atau bayi-bayi pada waktu itu. Jadi kalau kita melihat itu di dalam ruang lingkup perjanjian, maka semua janji Allah itu, apa yang telah Tuhan perjanjikan, maka siapapun dia akan menerima, termasuk di dalam bagian pelepasan seperti ini. Kemudian ayat yang lain Bapak Ibu dan Saudara, misalkan kitab Imamat pasal 26 ayat ke-42. Saya baca kepada kita Imamat 26 ayat 42. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri ini akan kuingat juga. Jadi apa yang pernah janjikan, apa yang pernah Tuhan buat perjanjian terhadap bapak-bapak leluhur,
bangsa Israel. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa bangsa Israel itu mendapatkan kelepasan daripada Tuhan. Jadi kita harus melihat dulu dalam ruang lingkup perjanjian. Jadi kalau ruang lingkup perjanjian ini tidak hanya dibatasi kepada mereka yang dewasa saja, tetapi juga terhadap anak-anak. Kalau demikian Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan perjanjian baru? Maka kita harus juga melihat bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah sebuah kesinambungan dalam perjanjian. Ya, ada kesinambungan perjanjian yang Tuhan berikan di sini. Baik dalam konsep perjanjian lama, demikian juga dalam perjanjian baru. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi masalah ketika kita coba memilah seolah-olah ini hanya berlaku di dalam masa perjanjian lama, lalu dalam masa perjanjian baru tidak berlaku. Tentu ada hal-hal tertentu Bapak Ibu dan Saudara yang harus dimaknai dan dimengerti dalam hal ini. Tetapi ketika kita bicara perjanjian Allah kepada umatnya, maka kesinambungan itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sebuah kesinambungan. Contoh-contoh yang diberikan kepada kita tentang masalah kesinambungan antara perjanjian ini Bapak Ibu jelas sekali, misalkan di dalam kehadiran daripada Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukankah kita melihat bahwa Yesus hadir ini adalah nubuatan? Dan nubuatan itu kapan ada? Itu ada di dalam masa perjanjian lama. Sekarang digenapi itu di dalam masa perjanjian baru. Berarti kesinambungan antara apa yang telah Tuhan sampaikan. Ketiga Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ada yang namanya kesatuan dalam ikatan perjanjian. Apa maksudnya kesatuan dalam ikatan perjanjian? Kalau tadi kita mengutip beberapa ayat ini, di mana Tuhan berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, apakah hanya tertuju kepada mereka saja? Tentu tidak. Semua yang ada di dalam garis keturunan bapak-bapak leluhur, maka mereka ada di dalam kesatuan ikatan perjanjian. Dan kalau itu ada, maka kita perlu bertanya, apakah anak-anak juga masuk di dalam kesatuan ikatan perjanjian ini? Iya. Anak-anak dalam masa perjanjian lama masuk dalam ikatan perjanjian. Demikian juga dengan anak-anak dalam masa perjanjian baru. Jadi kita harus melihat di dalam makna-makna yang sedemikian rupa Bapak Ibu dan Saudara, sehingga kita tidak nanti menjadi bingung seperti apa pelaksanaan baptisan itu. Pelayanan baptisan itu diberikan kepada siapa? Tadi saya katakan bahwa gereja kita, sinode kita, dan beberapa gereja menerima konsep ini. Oleh karena apa yang saya jelaskan tadi, baik itu di dalam ruang lingkup perjanjian, kesinambungan perjanjian, juga kesatuan dalam perjanjian itu. Dan hal yang tidak kalah penting Bapak Ibu dan Saudara, yaitu makna daripada pelaksanaan janji Allah itu. Bahwa dalam makna spiritualnya, Tuhan memberikan janji kepada Abraham, dan dia memberikan tanda kepada Abraham, yaitu sunat, sebagai bukti, sebagai ikatan janji itu. Dan itu
itu terjadi pada masa perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang hidup di dalam masa perjanjian baru? Maka kalau kita melihat di situ Bapak Ibu dan Saudara, makna yang sama kita temukan di dalam pola pelaksanaan baptisan. Baptisan memiliki makna yang sama. Kalau kita melihat tentang makna sunat, di dalam Ulangan 10 ayat 16, Ulangan pasal 10 ayat yang ke-16 dikatakan di dalam sini, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegak tengkuk. Di sini ada kata sunat hati, yaitu pengeratan atas dosa dan perubahan hati orang Israel. Sunat berarti dimaknai secara spiritual adalah pengeratan, melepaskan yang namanya dosa. Makanya dikatakan sunatlah hatimu. Kita melihat lagi di dalam kitab Yeremia. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan mukaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi kita bisa melihat lagi di sini pemakaian kata sunat di sini Bapak Ibu dosa. Bukan hanya bersifat lahiriah semata, seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham, tetapi juga memiliki makna yang sifatnya spiritual, yaitu apa? Bicara tentang bagaimana mereka harus mengerat dosa-dosa mereka. Mereka harus menjauhkan hidup mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini yang kita bisa melihat di dalam makna daripada sunat. Lalu bagaimana dengan baptisan? Apakah juga memiliki makna yang sama? Tentu Bapak Ibu dan Saudara. Kita perhatikan di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, ya. Sunat yang dilakukan oleh manusia adalah bicara tentang sunat lahiriah yang dialami oleh Abraham dan keturunannya sebagai tanda bahwa mereka mendapatkan janji Allah. Tapi di sini bukan lagi diarahkan ke sana Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi apa? Sunat Kristus, yaitu apa itu? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Lalu seperti apa penanggalan itu dilakukan? Kalau di dalam perjanjian lama, penanggalan itu dinyatakan dengan pengeratan kulit khatan mereka, sunat di sini. Maka di dalam makna perjanjian baru dikatakan sini apa? Ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu telah dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi di sini kita lagi melihat tentang konsep pemahaman baptisan itu, yaitu pembasuhan dosa dan pembaharuan spiritual manusia. Jadi memiliki makna yang sama dalam makna spiritual, yaitu pembaharuan hidup.
Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, ya, mereka-mereka yang boleh menerima yang namanya baptisan adalah mereka yang percaya dan mereka yang masuk di dalam ruang lingkup itu, di mana ada satu kesatuan yang ada dalam perjanjian. Bahkan mereka juga bukan lagi hanya bicara tentang masalah yang sifatnya lahiriah, tapi ini sudah menyangkut tentang masalah-masalah yang bersifat spiritual atau yang sifatnya rohani. Itu jauh lebih memiliki makna. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat secara nyata lagi tentang masalah cara baptisan itu seperti apa, pola pelaksanaan daripada baptisan itu, ya, di mana di dalam perbedaan-perbedaan tersebut Bapak Ibu dan Saudara, ada yang menekankan tentang, ya, baptisan selam itu adalah sesuatu hal yang benar. Sekali lagi, kita tidak dalam posisi atau dalam sudut pandang salah menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi ketika kita bisa memahami makna Bapak Ibu Saudara, di sini akan membawa kita dalam satu pengertian nanti bagaimana pola pelaksanaan baptisan itu dilakukan. Ketika pelaksanaan kata selam, baptisan dilakukan dengan selam. Tentu alasannya apa Bapak Ibu dan Saudara? Itu alasan etimologi kata. Apa itu etimologi kata? Berarti asal usul kata, yaitu kata baptis atau bapto. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang hal ini, tapi saya ulang lagi Bapak Ibu dan Saudara. Yaitu kata baptiso itu adalah kata selam. Dan kalau kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, memiliki, ya, makna yang bisa dilukiskan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 38 sampai dengan 39. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang memang seseorang itu harus dikuburkan di selam. Ya, saya ambil contoh Bapak Ibu dan Saudara. Misalkan sesuatu ini, anggaplah ini adalah sebuah tempat wadah. Lalu tiba-tiba saya memasukkan sesuatu di dalam wadah ini. Itu berarti saya menyelamkan ini di dalam wadah ini. Ketika saya menyelamkan itu, inilah yang dimaknai di dalam kata ini adalah sesuatu hal yang dibaptis di sini, diselamkan dalam hal ini. Kembali kepada maknanya. Ketika selam itu dinyatakan dengan sesuatu kata bab, berarti ini dimasukkan ke dalam wadah atau dimasukkan di dalam air kalau di dalam praktek baptisan, sehingga mereka tetap berpendapat bahwa yang benar itu harus dimasukkan di dalam air. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu dan Saudara. Lalu bagaimana di dalam praktek yang namanya percik? Apakah itu juga sesuatu hal yang dibenarkan? Tentu ada dasar firman Tuhan yang harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 33. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 33 dikatakan di dalam bagian ini, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ada kata di sini pencurahan roh. Ya. Dicurahkannya itu nya di sini adalah Roh Kudus. Dicurahkan. Ada kata pencurahan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Dan kata pencurahan ini juga menggunakan makna kata yang sama ketika bicara tentang diselamkan, yaitu baptiso.
Kalau berarti bicara tentang dicurahkan Bapak Ibu dan Saudara, tentu berbeda dengan ketika kita melaksanakan tadi ini masukkan ke dalam. Berarti kalau dicurahkan itu bisa bicara tentang sesuatu yang dituangkan. Ya, karena kita tidak mau langsung tuangkan air ke atas kepala seseorang. Itulah makanya menggunakan istilah apa? Cara dipercikkan di kepala seseorang yang akan dibaptis. Ya, kalau misalkan dicurahkan berarti kita ambil air lalu kita curahkan di atas kepalanya. Itu juga memiliki makna yang sama dari kata baptisan tadi atau kata bapto itu. Ya, ayat ini bicara tentang apa? Sebuah penggenapan yang memang ada di dalam perjanjian lama. Nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca itu di dalam Yesaya 32 ayat 15, Yeskiel 36 ayat 25 dan 26. Tapi poinnya saya tekankan di sini di dalam cara ini Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita hanya bicara tentang makna kata dasarnya, maka praktek selam itu adalah sesuatu yang cocok. Tetapi ketika kita bicara tentang pola pelaksanaan dan hasilnya, maka istilah percik juga adalah sesuatu hal yang lebih pasti dan lebih benar. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat selanjutnya adalah bahwa baptisan itu tidak harus bersifat diselam. Ada satu contoh yang kita bisa baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 2. 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Ya. Saya baca kepada kita. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Perhatikan kalau kita menggunakan kata dasar bapto tadi, yaitu kata selam Bapak Ibu Saudara, maka apa yang terjadi dengan orang-orang Israel yang pada waktu itu mereka melintasi laut Merah atau laut Teberau yang terbelah itu. Perhatikan di sini adalah lautnya terbelah. Bukan lautnya menutupi orang Israel, bukan. Lautnya itu terbelah. Di dalam terbelah itu, maka bangsa Israel lewat. Mereka lewat di tengah-tengah laut yang sudah terbelah itu. Bukan laut menutupi bangsa Israel. Bayangkan kalau misalkan mereka ditutupi oleh laut itu Bapak Ibu dan Saudara, maka hidup bangsa Israel tidak berbeda dengan Firaun dan pasukan-pasukannya yang mengejar. Itu mereka tenggelam dan mereka mati binasa. Jadi ketika Paulus melihat ini Bapak Ibu dan Saudara, bangsa Israel melintasi atau melewati laut yang terbelah itu, ia juga menggunakan makna kata baptis di situ. Padahal sekali lagi mereka hanya melewati laut yang sudah terbelah itu, bukan laut yang menutupi lalu mereka masuk ke dalamnya, tidak. Dan Paulus menggunakan istilah di situ Bapak Ibu dan Saudara, mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi makna baptisan bukan kita hanya melihat tentang modelnya seperti apa, tapi sebenarnya yang lebih kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa baptisan itu membawa dampak atau hasil dari sesuatu yang dilakukan.
Jadi makna baptisan bukan pada modelnya atau bentuknya atau caranya, tapi pada prosesnya. Nanti kita lihat lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Dan kemudian bukan hanya di situ, tapi efek yang dihasilkan dari sebuah proses itu. Apa efeknya Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa efek daripada seseorang yang telah menerima dibaptis dengan pemahaman yang benar Bapak Ibu dan Saudara, maka yang pertama dia mengalami yang namanya penyucian hidup. Makanya itulah sebabnya kata baptisan itu senantiasa dihubungkan dengan makna pertobatan. Yohanes membaptis, lalu dia hubungkan dengan kata pertobatan. Berarti seharusnya terjadi penyucian hidup, pembaharuan hidup. Kenapa kita melihat tadi penyucian di sini? Karena seseorang yang dimasukkan di dalam air, atau kalau kita menggunakan kata proses tadi selam misalkan, maka seseorang itu dimasukkan, bahkan dia akan harus mengalami pembersihan dalam hidupnya. Kita masukkan di air, maka dia akan mengalami proses pembasuhan, pembersihan. Yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih ketika kita keluarkan. Nah, ini maknanya. Jadi bukan hanya diletakkan di dalam saja, tetapi bagaimana hasil daripada sebuah proses itu. Benda yang dimasukkan ke dalam air, tujuannya apa? Supaya dicuci, lalu menghasilkan benda yang bersih. Yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih. Inilah makna yang lebih memberikan kepada kita hal yang lebih penting. Bagaimana kita memaknai kata itu dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang membawa satu pembaharuan dalam hidup ini. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, media-media yang digunakan kalau di dalam baptisan, tadi saya menyinggung baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nanti kita coba lihat juga bahwa perjanjian lama itu menggunakan medianya apa Bapak Ibu dan Saudara dalam hal pembersihan dosa, yaitu darah, yaitu darah domba. Nah, itu media pembersihannya. Ketika Musa nanti dan imam-imam Harun nanti memercikkan darah ke atas kepala seseorang, nah, mereka memercikkan nanti itu ada sesuatu hal yang memiliki makna baptisan, berarti pembersihan atas dosa mereka. Kemudian dalam konteks perjanjian baru, bukan lagi darah Bapak Ibu, tapi media yang digunakan adalah air. Kenapa bukan darah? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itulah yang telah menebus, menyucikan kita dari dosa. Darah Kristus yang mahal itulah yang telah menyucikan kita dari dosa itu. Sehingga kita tidak perlu lagi darah Bapak Ibu dan Saudara untuk menyucikan dosa. Karena kesempurnaan daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi tujuan semua itu Bapak Ibu dan Saudara adalah untuk membersihkan dan menyucikan. Mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, pola atau model cara pembaptisan yang dilaksanakan secara ritual di dalam perjanjian lama. Mari kita baca di dalam kitab Bilangan. Kata kitab Bilangan pasal 19. Ada beberapa ayat yang kita harus lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga dengan demikian untuk memahami makna kata atau praktek baptisan itu kita bisa lebih utuh lagi untuk memahaminya, lebih mengertinya. Sehingga kita harus melihat beberapa ayat-ayat yang berkaitan.
Saya baca kepada kita Bilangan 19 ayat 17 sampai dengan 19. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, kemudian mencelupkannya ke dalam air. Ini perhatikan kata di sini mencelupkan. Seorang yang tahir berarti yang tidak berdosa di sini atau yang tidak najis di sini. Kemudian mengambil hisop. Anggaplah benda ini adalah hisop Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan apa? Ia celupkan itu di dalam air. Ketika kata mencelupkan di dalam air, sekali lagi ini mencelupkan. Ini makna kata dasar bakto digunakan, yaitu selam. Tapi ini hanya sampai di sini, yaitu sampai dimasukkan di dalam air. Namun perhatikan ayat selanjutnya. Kemudian apa? Dan memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati atau kepada mayat atau kepada kubur. Orang yang tahir harus memercikkan kepada orang yang najis itu. Jadi kita melihat lagi kata memercikkan di sini, Bapak Ibu. Kalau tadi ada kata mencelupkan menggunakan makna kata bakto di sini, tapi ketika kata dipercikkan itu dipakai, maka makna kata yang digunakan bukan lagi kata bakto, Bapak Ibu. Tapi itu sudah masuk kata baptiso, memercikkan. Nah, tujuannya sekali lagi apa? Pembersihan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita menyatakan bahwa praktek pelaksanaan baptisan itu bisa digunakan dengan kata dipercikkan, itu tidak salah. Karena ini sesuai dengan ayat ini di dalam proses apa? Pembersihan. Tapi kalau hanya kita mau menyelangkan saja, maka tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu dan Saudara. Maka kata bakto yang digunakan. Tetapi ketika itu dipercikkan dalam makna kata ini adalah sebuah pembersihan, sehingga yang tadi najis menjadi tahir, maka menggunakan makna kata dipercikkan. Dan coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang najis, yang tahir di sini, apakah ia masuk ke dalam? Tentu tidak. Yang dimasukkan ke dalam itu adalah yang najis, yang tahir tidak. Jadi apa maknanya Bapak Ibu? Ya, seseorang yang tahir dia akan mengambil hisop, lalu hisop itu akan dicelupkan dengan kata bakto ke dalam darah yang ada abu korban. Lalu setelah itu hisop tadi yang sudah dimasukkan kemudian dipercikkan dengan menggunakan kata baptiso kepada kemah atau kepada segala benda dan juga kepada manusia. Yang tujuannya apa? Untuk mereka menjadi tahir. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita lihat di sini, ya jelas sekali lagi saya katakan di sini, ketika kita memahami makna-makna katanya, maka di sini menolong kita untuk mengerti praktek pelaksanaan baptisan itu seperti apa. Ya. Di mana perbedaan makna kata bakto dan baptisan. Kata bakto berhubungan dengan tata caranya.
Sedangkan kata baptiso berhubungan dengan proses atau hasilnya. Kalau seseorang dibaptis, kalau kita hanya bergantung kepada tata caranya, berarti diselam itu benar. Dan itu yang cocok. Kalau hanya bergantung kepada tata caranya. Tapi apa artinya Bapak Ibu dan Saudara kemudian diselam, tidak membawa hasil apa-apa? Tetapi ketika kita memaknai bahwa pelaksanaan baptisan itu adalah tujuannya, hasilnya adalah untuk pembersihan, itu hasilnya, sasaran yang dicapai, maka kata yang umum digunakan dalam Alkitab adalah kata baptiso yang memiliki pengertian apa? Dipercikan. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ketika kita menggunakan kata bapto hanya mengacu kepada tata cara, namun tidak membawa dampak apa-apa, maka praktek selam itu benar. Tetapi kalau kita mau melihat makna baptisan itu dalam tujuannya, hasilnya, efeknya apa, memberikan dampak atau tidak, di mana hasilnya adalah penyucian, maka kata yang sering digunakan di situ adalah kata baptiso. Dan sering diterjemahkan itu adalah kata dipercikan. Jadi perbedaan jelas sekali saya katakan bahwa kata hisop dimasukkan ke dalam darah, itu kata bapto diselam. Tapi kalau hanya sampai berhenti di situ, gak ada maknanya apa-apa. Tapi ketika seorang yang tahir tadi lalu mengeluarkan hisop tadi, lalu menyiramkan kepada benda-benda, dimemercikkan itu kepada benda-benda, sehingga yang dipercikan itu menjadi tahir, maka proses ini terjadi. Dan itulah yang digunakan di sini sekali lagi kata baptiso yang memiliki makna apa? Sebuah hasil. Ya, percik itu adalah sesuatu hal yang alkitabiah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang yang kurang memahami dan sering menyalahkan itu, maka ia perlu banyak mempelajari dulu makna-makna kata itu seperti apa. Ia dulu harus memahami tentu cara yang digunakan di dalam Alkitab. Jadi tidak hanya berhenti di dalam satu pengertian, tetapi bagaimana sesuatu itu terjadi. Ya. Ayat-ayat yang lain nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa baca, misalkan di kitab Keluaran 24 ayat 6 sampai 8, kemudian kitab Imamat 8 ayat 19. Ini contoh-contoh di dalam penggunaan kata bapto dan juga kata baptiso. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan khususnya orang-orang penulis Ibrani, mereka tidak pernah berhenti di dalam pengertian ya pelbagai pembasuhan itu atau tata cara. Tetapi mereka senantiasa merujuk pada peristiwa atau cara-cara orang Ibrani di mana melakukan baptisan itu apa? Mencelupkan dan juga memercikkan. Ya. Jadi bukan hanya dalam satu kata saja, tetapi juga di dalam proses selanjutnya apa yang dilakukan. Ya. Karena apa? Dengan kita hanya memahami dalam satu makna saja, maka akhirnya apa? Pengertian kita menjadi tidak utuh. Tapi ketika kita melihat itu secara komprehensif, secara menyeluruh, maka disinilah membawa kita kepada pengertian yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya. Kemudian kalau kita melihat lagi di dalam sistem ya, ritual-ritual pembasuhan atau ritual pembaptisan yang dilakukan oleh para imam dalam Perjanjian Lama senantiasa berhubungan dengan
makna pengampunan dosa, penebusan, kekudusan di hadapan Allah. Dan saya sekali lagi sering mengulang ini, dilakukan melalui proses pemercikan darah. Ya, untuk pengampunan dosa, penebusan itu, kekudusan itu yang diadukan di hadapan Allah, maka menggunakan makna kata pemercikan di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi pada intinya, Bapak Ibu dan Saudara, akhir daripada apa yang kita bisa pelajari pada kesempatan sore hari ini, ya, di dalam sesi-sesi kita belajar tentang baptisan itu, bagaimana kita memaknai sebuah sakramen baptisan. Ya, dari awal saya sudah sampaikan, kata sakramen ini adalah sesuatu hal yang sakral sekali, dan ini tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan. Oleh karena ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Dan ini wajib juga dilakukan karena ini perintah langsung daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian di dalam praktek baptisan, yaitu baptisan adalah sarana anugerah keselamatan yang Tuhan gunakan bagi gereja. Sekali lagi, sarana anugerah, bukan keselamatan, tetapi hanya sebagai alat penyalur anugerah keselamatan. Kedua, bahwa seseorang yang sudah menerima baptisan maka akan mengalami penyucian hidup. Apa artinya penyucian tadi? Pembersihan dari segala dosa. Jadi orang-orang atau kita-kita yang sudah menerima baptisan, maka kita harus sadar, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sebenarnya kita telah mengalami penyucian hidup itu, pembersihan atas dosa kita. Tentu tidak boleh hanya berhenti di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Di mana yang ketiga, baptisan secara lahiriah yang kita terima itu tidak akan menyelamatkan siapa-siapa tanpa adanya tanggapan hati untuk apa? Memiliki hati nurani murni dan hidup saleh. Artinya apa? Di dalam kita telah memaknai menerima yang namanya baptisan itu, maka kita harus mewujudkan itu di dalam sebuah pembaharuan hidup, pertobatan hidup, hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Allah. Nah, itulah hasil daripada sesuatu yang telah kita alami. Dan ini tentu Bapak Ibu dan Saudara, untuk bisa memiliki hati nurani yang murni, hidup di dalam kesalehan, maka ini tidak terlepas daripada peran daripada Roh Kudus itu sendiri yang terus menuntun hidup kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari di dalam hidup kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, yang telah menerima materai perjanjian Allah itu, sakramen perjanjian Allah itu, mari kita mewujudkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita melalui pembelajaran doktrin atau sakramen baptisan ini. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih dalam waktu yang singkat ini kami boleh mempelajari firman-Mu, dan biarlah apa yang telah kami pelajari tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa tanamkan dalam hati kami, dan kami boleh wujudkan itu untuk menghasilkan buah dalam hidup kami. Topang kami ya Tuhan untuk hidup berkenan kepada-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang masih mungkin bertanya-tanya tentang hal ini, bisa disampaikan melalui WA. Tuhan memberkati kita semua.